yang menyertai. Ku buka hati. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh Dengan lembut. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Ku buka hati. ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Musik masih menyanyikan. Ya Bapa, seperti lagu ini, kami membuka seluruh hati kami. Engkau yang menyelidiki kedalaman hati kami. Engkau yang mengenal dosa-dosa kami, bahkan yang kami tidak ketahui sekalipun. Nyatakan itu kepada kami. Nyatakan itu kepada kami. Kau ambil alih hidup kami. Kau pulihkan kami. Kami sepakat bersama-sama dengan Allah Roh Kudus menghancurkan semua ikatan-ikatan dosa dari setiap diri kami. Semua belenggu-belenggu dari dunia kami patahkan dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Patah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah Allah Roh Kudus. Berkuasalah Allah Roh Kudus. Kau jamah setiap hati kami. Di altar-Mu kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Kami mempersembahkan kedagingan kami. Kau bakar dengan api-Mu Allah Roh Kudus. Ajar kami seperti firman-Mu dalam Roma 12. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini, datanglah Allah Roh Kudus. Berikan kami pengertian. Kami tolak roh-roh kebebalan, roh-roh agamawi, roh-roh tidak mau percaya, roh-roh kebutaan, roh-roh tuli, sehingga kami tidak dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Nama segala nama, di mana semua makhluk, semua ciptaan bertekuk lutut di depan nama itu. Nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkuasa di tempat ini Allah Roh Kudus. Hadirlah di tempat ini. Tolong setiap kami, tolong setiap kami. Bawa kami masuk untuk mengenal kebenaran firman. Dengan satu hati kami menyerahkan dan membuka hati kami. Engkau sendiri yang memberi pengertian. Tolong hamba-Mu yang bodoh ini menyampaikan kebenaran firman. Singkapkan apa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia dunia, yang hanya dimengerti oleh manusia roh. Bantu kami, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Buat yang baru ya, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Ang ya. Nama lengkapnya Samuel Iman Susanto, cuman saya lebih suka dipanggil Samuel Ang ya, ringkes ya. Tema khotbah hari ini ya adalah mematahkan
kutuk kemiskinan kepada orang Kristen. Iya. Berapa minggu terakhir saya banyak dengar ya dapat forward WhatsApp pidato Pak Jokowi tahun 23 akan gelap ya. Terus IMF bilang ada 23 atau 8 negara yang mulai ngantri minta pertolongan. Nah, masa depan Indonesia gonjang-ganjing ya. Tapi ada juga yang bilang, oh nanti Indonesia masih ada pertumbuhan 5-6%, kita punya ekonomi masih bisa bertahan, bla 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 bla. Jadi ada versus yang bilang gelap, ada yang bilang optimis ya. Tapi saya melihat beberapa teman, kerabat sudah bilang tahun ini susah ya. Ada yang nggak setuju tahun ini susah ya. Tahun ini nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika saya mulai merenungkan firman ini ya, Tuhan mulai membukakan beberapa rahasia. Kenapa orang Kristen kok hidupnya susah? Sama seperti kenapa orang Kristen kok banyak penyakit, ya. Kenapa orang Kristen kok hidupnya tidak mujur, ya? Saya mulai membacakan beberapa ayat sebagai pembuka, ya, untuk melihat apa sih rahasia di balik ini semua, ya. Pertama di Amsal 10 ayat 22. Ditulis di situ adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Nah, terjemahan NKJV-nya, New King James Version, ya. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Artinya gini, ketika Tuhan memberkati seseorang dengan berlimpah-limpah dengan berkat dunia, orang itu nggak bersusah payah, ya. Bukan berarti orang itu boleh tidur, males-malesan, tahu-tahu hujan uang turun, ya, bukan seperti itu ya. Karena di Amsal juga, di kitab Amsal juga yang sama menuliskan apa? Kalau orang itu malas, ya seperti daun pintu ya, dia ranjang golak-galik, kemiskinan akan datang menyerbu. Jadi kita harus menyikapi dengan bijaksana. Kemalasan bukan makanan orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi beda antara orang rajin sama orang yang bersusah payah. Nangkep ya? Kerja keras susah payah. Nah beda, jelasin beda ya. Rajin itu dia nggak memanfaatkan waktunya untuk menikmati untuk diri sendiri. Semalas-malasan dan berharap uang jatuh dari langit. Enggak, dia mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Ya, sewajarnya. Tapi susah payah, dia kerja dari pagi sampai pagi, ya, berharap bisa cukup ini cukup itu, tapi yang didapatnya itu nggak cukup-cukup, sehingga hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ya, masa nggak menentu, nanti masa depan gimana, anak-anak saya gimana, gitu ya. 1 Samuel 2 ayat 7 juga menuliskan seperti ini. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Loh, berarti kemiskinan juga dari Tuhan, nah? Benar gak? Kalau di sini tulis Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, berarti kemiskinan juga dari Tuhan. Ia merendahkan dan meninggikan. Nah, ketika saya mulai melihat ayat-ayat ini, hati saya tergelitik. Kok Allah yang maha baik, maha kasih, kok bisa membuat orang miskin? Apa sih yang menyebabkan ya orang-orang Kristen tidak diberkati Tuhan? Ya, padahal dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan, ya kan? Tapi hidup kita malah berkekurangan, khawatir, masa depan kita nggak menentu. Nah, jadi tema hari ini saya beri tema mematahkan kutuk kemiskinan dari orang Kristen. Nah, pertanyaannya begini, kalau orang Kristen menderita kutuk, bukannya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita? Aneh ya? Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati buat saya, tapi kok saya masih berada dalam kutuk kemiskinan? Nah, ketika saya mulai merenungkan hal ini, sama aja seperti begini. Tuhan Yesus sudah mati buat saya di atas kayu salib, menanggung semua dosa-dosa saya, tapi kok saya masih hidup dalam dosa? Bisa dijawab? Sama toh, ya kan? Dosa, penyakit, kemiskinan itu adalah efek dari kejatuhan. Kenapa Tuhan Yesus yang saya percaya sudah mati menggantikan dosa-dosa saya, tapi kok saya masih hidup dalam dosa? Salahnya di mana? Kalau kita bisa menjawab jawaban yang fundamental ini, kita akan bisa menjelaskan
Oh, no wonder ya, nggak heran. Kenapa saya masih ada penyakit? Kenapa saya masih ada kutuk kemiskinan dalam hidup saya? Karena prinsipnya sama. Ketika saya membaca Ulangan, terutama Ulangan pasal 28 ya. Ini Tuhan, firman Tuhan sendiri ya. Kita buka Ulangan pasal 28. Mungkin bisa ditampilin multimedia. Dari ayat 15 sampai 46. Saya baca dengan cepat, tapi kalau bisa ditampilin di layar. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Ketika saya baca ini ya, saya hampir kayak, ini Tuhan kita ya yang ngomongnya ya. Kok Tuhan kita pernah ngomong begini ya? Ya. Nah ini ya. Mulai dari ayat 15. Ya, mulai dari ayat 15 saya baca cepat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wih, serem gak? Tuhan yang bilang loh. Kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ini yang akan terjadi sama dirimu, hai umat pilihan. Ya, ini diberikan kepada orang Israel ya. Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bahasa aslinya adalah mencapai itu mengejar sampai kena, ya. Jadi mau lari kemana aja dikejar. Kutuk dari Tuhan itu datang, terus kejar. Mau kita sembunyi dimanapun, mau kita lari kemanapun, kita akan kena kutuknya. Ya ini kutuk-kutuknya ya. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah hasil bumimu, terkutuklah anak lembumu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk. Jadi siapa yang mendatangkan kutuk? Tuhan sendiri, ya. Dan huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Jadi semua yang dikerjain itu dibuat habis. Kutuk Tuhan akan mengejar. Sampai engkau punah binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan, berarti yang memberikan penyakit siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri akan taruh penyakit itu. Ingat Tuhan kita kasih, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang marah terhadap dosa. Dan maksud Tuhan memberikan kutuk cuma satu, supaya kamu bertobat dan aku memulihkan kamu. Ya, jadi ingat ya, ini belum selesai. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Dikejar sampai dapat. Dan juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dan langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Dan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir dan dengan borok, dengan kedal, kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, bahkan dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau akan selalu diperas
dirampasi dan tidak ada seorang yang menolong, yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak mengecap hasilnya. Lembumu akan disembeli orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada seorang yang datang menolong engkau. Anak-anak lelakimu dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sehingga engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala jerih payamu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Ini seperti investasi ya. Kita invest sana, invest ini, akhirnya buntung ya. Kebun-kebun anggurmu akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun yang akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohon dan pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, akan memburu engkau dan mencapai engkau. Wah, ngeri ya. Sampai engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Pertanyaannya, apakah kita masih menanggung hukum Taurat? Apakah hukum Taurat masih berlaku? Ketika saya membaca ini, saya begitu ngeri loh. Ini nih Allah perjanjian lama loh. Ya, Allah perjanjian baru enggak seperti ini. Ya, Allah perjanjian baru itu Kristus yang diludahin enggak bales, dipukulin enggak bales, ya. Kristus yang lemah lembut, yang diam seperti anak domba, anak lembu yang dibawa ke pembantaian. Itulah Allah perjanjian baru kita, ya. Jadi di perjanjian baru kalau kita berbuat dosa masih dihukum enggak? Masih dihukum enggak kalau kita berbuat dosa? Hah? Banyak orang yang munafik, yang jahat, ya, sengaja memutarbalikkan perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah Allah yang sama. Dialah Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ibrani bilang apa? Ngeri benar jika engkau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Yesus dalam satu perumpamaan pengajarannya adalah, kalau matamu membuat kamu jatuh, cungkil. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata satu daripada seluruh tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Keras? Keras. Kalau gitu, apakah kita harus melakukan perintah hukum Taurat? Ya, nanti kita bahas. Jadi, apa yang salah? Kenapa orang Kristen ditimpa kutuk? Ya, nanti saya bacakan ayatnya. Di Ibrani ditulis begini, di Yakobus ditulis begini. Hukum kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Setuju?
Tuhan Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat. Berarti hukum Taurat masih berlaku gak? Masih. Tetapi dibawa ke level yang lebih tinggi yang sebenarnya. Hukum kasih. Jadi ketika kita melakukan hukum kasih, kita menggenapi semua hukum Taurat. Tapi berapa banyak orang yang sadar, oh saya mau mengasihi begini, tapi seringkali dia nggak inspeksi lagi dirinya. Ya. Terutama soal tentang keuangan berkaitan dengan dosa keuangan juga. Nah kita akan bahas juga ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya kasih tahu dasar-dasarnya. Kenapa kita bisa bebas dari kutuk kemiskinan? Ya, tolong jangan salah pahamin. Bebas dari kutuk kemiskinan itu artinya saya hidup seperti crazy rich, ya? Enggak, teman-teman. Saya nggak lagi bilang kehidupan seperti crazy rich. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang membuat kita nggak kekurangan. Ya, nggak kekurangan dalam memelihara keluarga kita, nggak kekurangan dalam menyekolahkan anak-anak kita, nggak kekurangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, nggak kekurangan dalam mendukung pekerjaan kerajaan Allah, nggak kekurangan dalam pemeliharaan keluarga dan kerabat-kerabat lain, tidak kekurangan. Kita ngomong yang ini dulu, ya. Kalau orang itu khawatir bagaimana bayar tagihan, nanti masa depan saya siapa yang tanggung, nanti anak-anak saya hidupnya bagaimana, nah utangnya ini belum lunas, jaminan masa depan saya makin tipis, pemasukan makin kurang, balance-nya jadi makin lama makin minus. Ini yang saya bilang kutuk kemiskinan. Ya. Sangat setuju orang Kristen gak mau hidup seperti itu. Hidupnya makin lama makin susah, makin lama makin khawatir, makin lama makin cemas, gak mau. Tapi kenapa gak bisa lepas? Ya, kita buka di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Setuju gak kenapa kita dapat kutuk kemiskinan? Sama, kenapa kita masih terjerat dalam dosa, kenapa kita terjerat dalam penyakit. Semua karena di bawah otoritas musuh kita. Orang Kristen yang percaya Tuhan, tetapi hidupnya masih di bawah otoritas musuh, iblis. Banyak? Banyak. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya gay, lesbian, homo. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya dalam perzinahan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya korupsi. Berapa banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Marah-marah, ya, melakukan KDRT di rumah. Berapa banyak orang yang ngakunya Tuhan lah gembalaku, tetapi dia tidak berjalan dalam tuntunan gembalanya. Berapa banyak? Banyak sekali. Kenapa? Setelah diinterview ya kita lakukan ya dulu. Ya saya tahu sih firman Tuhan ngomongnya ABCD, tapi kok susah sekali melakukannya. Kenapa hati saya nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tapi hati saya malah terpikat sama hal-hal yang justru kebalikannya. Efesus memberitahu kita bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi musuh kita melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang bekerja di tengah-tengah orang durhaka. Dan senjata mereka, para roh-roh jahat itu, terhadap kita adalah tipu muslihat. Salah satunya apa? It's okay kamu berbuat zina, toh nanti Tuhan akan ampunin lagi. Itu tipuan iblis. Gak apa-apa kamu marah-marah, ya Allah itu maha kasih, ya wajarlah kesabaran manusia ada batasnya. Itulah suara-suara dari musuh kita. Suara-suara dari iblis. Ingat iblis pun pernah mencobai dengan memakai firman Tuhan kepada Tuhan Yesus kita. Ada tertulis engkau akan ditatang, maksudnya kalau jatuh ya dari atas malaikat akan menatang engkau, ya. Cobalah jatuhin. Ada tertulis loh. Kenapa iblis nggak bisa melakukan hal yang sama ke kita?
Karena itu di Efesus 6 ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi untuk melawan dosa nggak bisa dengan diri sendiri. Kita harus memakai, meminta tolong Roh Kudus memberikan kuasanya, mematahkan belenggu dari dosa, membebaskan kita yang sudah menjadi tawanan dosa. Roma bilang, kepada siapa kamu menuruti kehendaknya, kamu menjadi budak orang itu, menjadi hamba orang itu. Ketika kita menuruti dosa, kita menjadi budak dosa. Ketika kita menuruti kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Gak ada yang netral. Oh, saya bukan hamba Kristus, bukan hamba dosa. Enggak. Either kita di bawah kuasa kegelapan atau kita di bawah kuasa terang, kerajaan Allah. Ya, ayat 11-nya, karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Jadi yang diserang kepada kita adalah tipu muslihat dari iblis. Nah, berkaitan dengan keuangan pun juga sama. Ya, kita bisa melakukan dosa, entah itu apapun dosanya ya, marah-marah, khawatir, seks, KDRT lah, cinta uang segala macam. Itu mulai dari pemikiran-pemikiran yang dari iblis yang bilang nggak apa-apa. Kalau anak remaja ya mau nonton film cabul ya, iblis akan ngomong pertama apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti Hawa digoda sama iblis kan? Makan buahnya, nggak apa-apa, kamu nggak akan mati. Nggak apa-apa, kamu nggak usah ampunin dia, nggak apa-apa. Itu perkataan iblis. Tapi firman Tuhan bilang apa? Orang yang tidak mau mengampuni sesamanya manusia, Bapakmu di surga juga nggak akan mengampuni kamu. Masalahnya iblis lebih ngerti firman ketimbang orang Kristen mengerti firman. Orang Kristen lupa, kalau saya nggak mengampuni dia, saya pun berada di bawah murka. Ingat perumpamaan raja sama hamba yang berutang 10.000 talenta, diampuni, lalu ada dia keluar happy-happy, ada temennya berhutang 100 dinar lalu dimasukin penjara. Terus apa yang raja itu lakukan sama orang hamba yang jahat ini? Hutangmu 10.000 talenta. 1 talenta itu 36 kilo kurang lebih ya. 10.000 talenta itu berapa kilo? Emas ya. Sama 100 dinar. 100 dinar itu apa? 1 dinar upah 1 orang 1 hari. Jadi 100 dinar upah 3 bulan. Bayangin ya. 360 ton emas ya dengan upah 3 bulan. Besaran mana? Ya, utang triliunan dihapus, tapi utang temannya cuma berapa juta doang tetap dimasukin penjara. Maka raja itu marah bilang, sekarang hutangmu nggak jadi dibatalin. Apa sih maunya Tuhan? Kalau kamu sudah diampuni oleh Allah dengan dosamu yang begitu banyaknya juga, seharusnya juga engkau mengampuni mereka yang bersalah padamu. Makanya doa Bapa kami diajarin apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi iblis tahu, dia bilang apa? Nggak apa-apa, jangan ampunin. Dia pasang jebakan di belakang. Kalau kamu nggak mengampunin nggak apa-apa. Padahal yang terjadi apa? Kalau kamu nggak ngampunin, dosamu tetap dihitung oleh Allah. Jahatnya musuh kita. Nah, sama dengan masalah keuangan. Banyak sekali dosa-dosa dari yang dilakukan oleh orang Kristen terkait keuangan, tapi mereka nggak sadar mereka sedang melakukan dosa-dosa itu. Dan dosa-dosanya ya. Yang pertama malas. Oh jelas. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau bukan Allah yang menjaga kota, sia-sia ya para penjaga mengawal kota. Kalau bukan Allah yang menjaga rumah, membangun rumah, sia-sia orang membangun rumah. Kalau bukan Allah yang menyertai ya hasil kita ya, pekerjaan kita, percuma kita kerja dari pagi sampai malam, percuma. Ya, karena yang Allah lakukan adalah Dia membawa berkat ketika orang sedang tidur. Oh, jadi saya boleh tidur terus berkat Tuhan datang? Enggak. Firman Tuhan itu enggak bertabrakan dengan firman Tuhan yang lain.
Ya, jadi ya firman Tuhan berkata di Amsal 10 ayat 4-6, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Gak boleh malas. Ya. Kalau orang itu pengangguran dan berharap Tuhan memberkati dia, mimpi. Karena Tuhan gak mungkin tabrakan. Tapi ketika dia bekerja, ya, dengan rajin, ya, Tuhan akan membuatnya gak bersusah payah untuk memelihara hidupnya. Enggak susah payah. Ya, kayaknya gampang ya, masalah pertama ya. Yang kedua adalah tidak mau membantu orang miskin yang membutuhkan. Ya, kayaknya masih ada deh dia. Ya, kayaknya nggak butuh-butuh banget lah. Saya juga lagi butuh Tuhan, ya kan? Saya aja kurang suruh bantu orang lain. Gimana nih Tuhan? Alasannya banyak loh. Orang kikir dan pelit. Ya, di Amsal yang sama ya. Di Amsal 3, kalau nggak salah ayat 9, ayat 27-28 ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ayat 33. Terkait soal pemberian. Oh itu mah perjanjian lama. Perjanjian baru enggak. Coba buka Yakobus. Kalau kita melihat saudara kita yang lapar, yang kedinginan, terus kita berkata, kenakanlah kain panas, selamat. Tapi kamu tidak memberikan apa yang dibutuhkan orang itu. Bagaimana kamu bisa berkata bahwa kasih Bapa ada padamu? Yakobus menekankan iman tambah perbuatan mati. Bukan berarti kita dibenarkan karena perbuatan, tetapi justru iman yang sejati itu akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang benar. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, hukum yang kedua. Jadi banyak orang yang diberikan, tapi dia merasa dia lebih berhak. Oh ini punya saya, mine to give. Orang lain, terserah orang lain, saya juga susah Tuhan. Di 2 Korintus pasal 9, Paulus menceritakan tentang jemaat Makedonia. Yang miskin, tapi mereka tetap memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Ya, kita buka sedikit di 2 Korintus. Dimulai dari ayat 1 judulnya, pengumpulan uang untuk Yerusalem, untuk jemaat Yerusalem. Ya. Nah di sini mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan bagaimana jemaat Makedonia mengumpulkan dana, uang, bantuan untuk jemaat orang-orang di Yerusalem. Nah ayat 6 dan 7 ini kata Paulus. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terkait ini janji Tuhan. Nangkap something enggak? Kita lagi ngomong soal kutuk ya. Kalau kamu malas memberi, jangan berharap kamu dilimpahi oleh Tuhan. Kalau kamu kikir, pelit, jangan harap Tuhan akan melimpahi engkau. Kamu menabur sedikit, kamu juga akan menuai sedikit. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berapa banyak sih orang bilang susah tapi masih ke mall. Ya kan? Berapa banyak sih susah tapi masih makan di restoran. Berapa banyak.
Come on, ya kan? Susahnya kamu gak sesusah orang yang benar-benar susah kok. Dan ini yang dibilang kutuk. Tapi kita gak nganggap ini kutuk loh. Kita nganggap ayat ini sekelebat aja kan. Kamu menabur sedikit, kamu tuai sedikit. Kita gak pernah mikirin. Pertanyaannya, kalau kamu menuai sedikit terus apa yang akan kamu lakukan? Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong saya. Tapi tetap menabur sedikit. Firman Tuhan gak akan bohong. Yang saya bacakan ke kalian adalah 2 Korintus pasal 9. Surat Paulus, perjanjian baru. Bedanya apa sama perjanjian lama? Di perjanjian lama bilangnya apa? Kalau kamu sedang menuai ladang kamu, jangan dihabisin. Sisahin buat orang-orang miskin. Sisahin buat pendatang-pendatang. Artinya apa? Berbelas kasihan buat orang-orang yang gak mampu. Beda konteks, beda surat, beda zaman, tapi satu konteks. Konteksnya adalah dalam hal membantu. Dan orang yang tidak melakukan ini, di hukum Taurat, yang tidak melakukan ini nih, yang tidak membantu sesamanya, dihabisin semua ketika menuai ladangnya. Kutuknya jalan. Kutuknya mengejar. Tapi orang perjanjian baru merasa, oh kutuk itu bukan pada saya. Itu kutuk perjanjian lama, numpang tanya. Sama seperti orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi masih hidup dalam perzinahan, numpang nanya. Keselamatan Tuhan ada pada diri orang itu apa enggak? Jangan sesat, Galatia 5:19. Paulus mengatakan perbuatan daging telah nyata. Ya, percabulan, pornea segala macam, itu kecemaran segala macam, dan semuanya di sana. Termasuk apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Kuperingatkan sekali lagi bahwa mereka yang melakukan hal-hal demikian yang tadi di-list tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bedanya apa hukum perjanjian lama dengan hukum perjanjian baru? Bedanya cuma satu. Ya. Di perjanjian baru ada Kristus yang menanggung kutuk perjanjian lama. Bukti kita diam di dalam Kristus. Buahnya ada. Ya, Yohanes bilang, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi jika ada seorang di dalam Kristus, dia pasti berbuah. Tapi kalau gak berbuah, tenang, ada lagi. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotong, dibuang, dibakar. Setiap ranting yang berbuah, ku bersihkan. Jadi sama dengan kutuk keuangan. Kita yang menahan kebaikan kepada orang lain padahal itu ada. Kita yang melihat teman-teman saudara kita menderita kekurangan. Dalam hal ini gak bisa makan ya. Tapi kita menahan kebaikan. Kutuknya jalan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Oh iya, karena yang memberi Tuhan akan beri juga. Ya, di Amsal bilang ketika kita membantu orang miskin, itu sama saja kita meminjami Tuhan uang dan Tuhan gak pernah berhutang. Ya, nanti saya akan bahas sikapnya ya. Karena namanya orang Chinese ya otak bisnisnya jalan, ya kan? Wah, kalau gitu saya kasih cepek, Tuhan kasih ceceng, ya kan? Wah, orang kayak gini nih, jangan harap juga, ya. Tuhan berkatin juga. Orang ini jahat loh, bener kan? Kalian bisa lihat gak kalau ada orang datang ke kalian dengan motivasi udang di balik bakwan gitu ya. Bye-byein kita supaya kita kasih dia lebih banyak lagi. Waduh, orang ini jahat loh. Kita aja gak mau deket-deket kayak gitu. Apalagi Tuhan yang bisa lihat hati manusia. Orang itu jahat karena manusia itu jahat. Ya, sikap yang benar adalah apa? Tuhan telah bantu saya. Wajar dong saya bantu orang lain. Itu yang maksudnya. Raja itu marah sama hamba yang udah diampunin. Saya udah ampunin kamu. 10.000 talenta itu 360 ton emas. Triliunan dosa kamu saya hapusin. Ya, temanmu yang berhutang cuma jutaan doang ya ampunin dong. Sikap bersyukur itulah yang Tuhan mau. Bukan hitung-hitungan. Ya. Orang yang sikap hatinya hitung-hitungan. Tuhan ya, wah, Pastor Sam bilangnya begini ya, saya kasih cepek datangnya ceban ya. Wah, kamu jadi lintah darat kalau gitu ya.
Enggak. Pemberian kita adalah pemberian sukarela. Ingat ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Rela apa sih? Saya rela meskipun Tuhan gak balas saya lagi. Karena pemberian yang saya lakukan ini adalah hasil dari rasa bersyukur saya karena saya sudah dapat, nangkep ya. Tuhan sudah kasih saya dan dari apa yang Tuhan kasih saya ini saya berikan dengan sukarela. Artinya saya sudah dapat dulu. Tapi beda pikirnya, saya keluarin, Tuhan kasih saya lagi ya. Oh itu jahat. Kamu keluarin, kamu membantu karena kamu sudah dapat dan lunas. Tuhan gak utang apa-apa lagi. Apa yang kamu punya itu telah diberikan oleh Tuhan menurut kemurahan hatinya. Dan orang yang gak tahu berterima kasih, ya, akan Tuhan biarkan hidupnya makin lama makin susah, makin lama makin susah. Seperti tadi ya, keluar menabur, baliknya sedikit. Tanamin kebun anggur, yang minum orang lain. Itu kan zaman sekarang bedanya apa? Kita invest, untungnya yang nikmatin orang lain. Kita kerja capek-capek, untungnya dimakan orang lain. Itu yang terjadi zaman sekarang. Dan kita gak pernah mau merefleksikan, what's wrong? Kenapa Allah memberikan kutuk ini terjadi pada saya? Kenapa saya gak diberkati? Kenapa saya dibiarkan mengalami kemandekan, mengalami kebuntungan, mengalami nasib sial? Kenapa? Kita gak pernah mau refleksi. Yang terjadi, makin kikir. Wah, udah makin buntung nih. Ya, jangan sampai buntung lagi. Ya ini mau pinjam, wah nggak boleh. Yang itu susah, masa bodoh, gua aja lagi susah. Gitu loh. Kutuknya datang berlipat-lipat. Itu ibaratnya orang udah berbuat dosa, zina, ketangkep, malah marah-marah. Gitu loh. Wah, saya nggak mau tobat, saya mau tinggal di sini, tapi saya mau Tuhan tetap berkatin saya. Mimpi. Galatia 5:19 bilang apa? Kuperingatkan sekali lagi, orang-orang yang melakukan hal-hal tadi, termasuk egois, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh tapi saya percaya firman Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Iya. Matius 7 berkata di zaman akhir ya. Tuhan, kami telah bernubuat demi namamu. Kami telah mengusir setan demi namamu. Kami telah melakukan banyak mujizat demi namamu. Orang yang melakukan seperti ini tipikal kayak hamba Tuhan besar ya. Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Bukan yang nampak, bukan ngaku-ngaku doang yang masuk kerajaan surga, tetapi yang berbuah. Kenapa dia bisa berbuah? Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Ya. Jadi, ketika kita merefleksi, kenapa saya hidupnya seperti ini? Coba pikir, berapa banyak kita menahan kebaikan yang seharusnya kita berikan. Ya, Yakobus berkata begini, barang siapa tahu bagaimana melakukan yang baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau gak salah Yakobus 4 ayat 7 ya. Kamu tahu harus berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu berbuat dosa. Tidak mungkin orang yang hidupnya diperbaharui, lahir baru, dan Allah Roh Kudus berkuasa dalam hatinya, tidak melakukan perintah yang terutama yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hal mengasihi ya, bukti apa kamu mengasihi diri kamu? Ya kita men-shower diri kita dengan hal-hal yang kita anggap baik. Mungkin gak kalau kita mengasihi diri kita beli baju yang paling kita sebel. Wah saya sebel sama baju ini, dan baju ini saya beli karena saya mengasihi diri saya untuk saya. Gak mungkin. Kita akan beli yang terbaik buat diri kita. Kalau kita melakukan hal yang sama untuk diri kita, Tuhan juga lakukan hal yang sama ke diri kamu, juga ke orang lain. Kamu suka makan apa? Orang lain juga kamu kasih makanan itu. Saya makan pizza. Oh kamu makannya apa? Tahu goreng aja. Murmer. Gitu loh. Banding-bandingin seperti itu. Nah orang yang gak setia dalam keuangan, berkat dalam keuangannya juga akan seret. Saya agak berat hati ya ketika men-sharingkan topik ini ya. Karena topik ini banyak bumerangnya.
Ya, banyak bumerangnya. Seakan-akan gereja butuh bantuan banyak, seakan-akan kita butuh bantuan. Enggak, ini untuk kebaikan kalian. Untuk kebaikan kita semua di masa krisis ekonomi ini. Dan orang yang tidak mau bertobat, ya, hukum kutuk Taurat juga datang. Hukumnya ngapain? Dia akan mendatangi kamu, memburu kamu, dan mengejar kamu sampai dapat. Di kitab Yoel, orang yang nggak bertobat, ya, Tuhan akan kirim belalang. Ada belalang saya lupa ya, belalang pelompat, belalang pengerik, belalang apa. Jadi ada, kalau dimakan sama belalang ini nggak habis, dikirim lagi belalang ini. Udah dimakan sama belalang ini nggak habis, dikirim lagi belalang ini. Masih ada sisanya, dikirim lagi belalang pelahap, habis semua. Jadi Tuhan ngabisinnya pelan-pelan. Dihabisin pelan-pelan. Setelah dihabisin pelan-pelan, gak bertobat, dihabisin semua. Itu yang terjadi sama Yerusalem. Dihabisin pelan-pelan, dihabisin pelan-pelan, dihabisin pelan-pelan. Gak bertobat juga, dihabisin semua terakhir. Sampai apa? Semuanya dibuang ke Babel. Nah, yang ketiga, tidak memberikan perpuluhan. Hal perpuluhan itu paling tabu dibicarakan oleh hamba Tuhan. Seakan-akan hamba Tuhan itu minta jemaatnya kasih perpuluhan supaya hamba Tuhannya makin kaya. Ada yang seperti itu hamba Tuhannya. Tapi itu urusan hamba Tuhannya sama Tuhan. Urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Sama dong. Seperti kita membayar pajak, kalau hasil pajak dikorupsi sama pemerintah itu urusan pemerintah. Kewajiban warga negara Indonesia adalah bayar pajak kamu. Kita nggak bisa bilang, wah pajaknya dikorupsi saya nggak mau bayar pajak. Hukumannya tetap jalan. Nah, kita buka Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Wah, luar biasa ya. Ini Allah yang nanya loh. Hei manusia, bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi kamu menipu aku. Aku ini Allah ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Itu persis seperti yang kita lakukan sekarang. Loh. Kita menipu Tuhan dari mana? Percis pertanyaan saya. Loh, Tuhan, saya nggak nipu Tuhan kok. Kok Tuhan bisa bilang saya menipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Selanjutnya, kamu telah kena kutuk. Tapi nggak bertobat. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi ini bicara soal tentang pribadi, bicara soal tentang satu bangsa. Dan Tuhan peringatin, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Janjinya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ketika bahas perpuluhan itu, saya ngeri-ngeri sedep. Ya, belasan tahun yang lalu ya, ketika saya masih kerja sama di sebuah perusahaan lah ya, gajinya mepet ya, punya anak harus bayar suster, ya bayar asuransi, mepet banget lah. Terus istri saya nanya, kita kasih perpuluhan nggak? Dengan bijaksana saya memberi jawaban yang menurut saya waktu itu bijaksana. Ya enggak lah, kita aja kurang, Allah ngerti lah. Oh bisa diterima nggak?
Oh sangat bisa diterima. Bahkan berapa bulan lalu kita masih menganut paham yang sama loh. Ya kalau kalian dalam kekurangan, ya gak apa-apa lah, gak usah kasih perpuluhan. Ngeri ya? No, itu yang mendatangkan kutuk. Itu sama aja ngomong sama satu orang, ya kalau kamu gak kuat imannya, gak apa-apa lah kamu hidup berzina. Gak apa-apa kamu hidup berzina. Karena perpuluhan itu tidak pernah dicabut. Dulu perpuluhan dipakai untuk bait Allah, membantu orang-orang miskin. Bedanya apa sama zaman sekarang? Paulus memberitahukan kepada gereja untuk apa? Membantu janda-janda miskin. Memperluas kerajaan Allah. Kita disuruh apa zaman sekarang? Pergilah, beritakan Injil kepada semua makhluk. Duitnya dari mana? Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Oh, ada yang bilang sama saya, itu kan perjanjian lama, beda dengan perjanjian baru. Oh ya, perjanjian baru Tuhan bilang jangan kumpulkan hartamu di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Tuhan Yesus juga berkata, siapakah hamba setia yang dipercayakan tuannya atas seluruh isi pembendaharaan tuannya untuk memberi makan kepada orang-orang kepunyaannya sesuai pada waktunya. Itu bicara soal apa? Makanan rohani doang. Bagaimana dengan di hubungan tadi? Membantu orang-orang miskin. Jadi orang yang tidak mau menyadari bahwa dia sedang melakukan dosa yang mendatangkan kutuk keuangan dalam hidupnya dan tidak mau bertobat, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan merestore keuangan kalian. Kalian boleh terima, boleh tolak. Ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau khotbah seperti ini lagi. Tuhan mencukupkan saya dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Sehingga saya beroleh kasih karunia, ya, tidak dibiayai oleh gereja. Di masa pandemi ini, semua teriak susah, Tuhan masih buka jalan buat saya. Dan ketika saya disadarin, oh no wonder. Entah kenapa di hati saya ya kalau lihat orang susah itu kayak gak tega. Padahal juga pelitnya saya seubun-ubun gitu. Aduh Tuhan, ini lagi gitu ya. Kalau bisa jangan denger lah Tuhan. Kalau denger kayaknya nggak bisa enggak gitu Tuhan. Tapi Tuhan terus gerakan di hati saya. Dan berkat Tuhan gak pernah berhenti. Entah dari ini, entah dari ini, entah dari ini. Para hamba Tuhan di sini ya, para penatua. Gak ada yang didanai oleh gereja. Malah kita mensupport kegiatan gereja di awal-awal. Kalian yang ikut kita di awal-awal, kalian ngertilah. Tapi pekerjaan Tuhan butuh dana. Dan kalau kita masih melakukan tindakan-tindakan yang dikutuk oleh Tuhan dalam hal keuangan, jangan pernah berpikir doa kalian tentang keuangan dijawab Tuhan. Kita bicara soal kerajaan Allah adalah kerajaan yang memiliki otoritas kuasa. Kita diajarkan untuk menghardik, ya kan? Kami tolak roh kemiskinan, tapi kalau kalian masih berada di dalam dosa keuangan, perkataan kalian gak punya kuasa. Sama seperti hamba Tuhan yang masih hidup dalam percabulan, mau berani-beraninya ngusir setan. Yang terjadi apa? Dia akan diketahui oleh setan itu. Tapi kalau kita bertobat, ya, berbalik, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita memohon belas kasihan, Tuhan kembali lagi mengampuni kita, benar? Sama, sebentar lagi kita akan masuk, ya, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukan orang yang nggak pernah melakukan dosa yang boleh minum.
mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi orang yang menyesali dosa-dosanya. Gak ada ini ya? Tes. Tetapi orang yang menyesali dosa-dosanya dan berkomitmen, Tuhan tolong saya supaya saya tidak mengulangi dosa-dosa saya. Baru orang itu dilayakkan oleh darah Kristus mengambil bagian. Dalam perjamuan kudus. Ya. Jadi kita buka 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Ini ya, kita bisa pakai ayat ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, melakukan apa? Pertama, merendahkan diri, bertobat, menyesali dosa-dosanya, berdoa, ya, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang terjadi. Buat mereka yang sudah tapi masih berada di dalam kutukan kemiskinan, kemandekan, kita bisa memohon, Tuhan, ingatlah akan aku. Kita bisa berdoa seperti doa Bapa kami, Tuhan, berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Biarlah kami tidak menjadi khawatir akan pemeliharaan. Tuhan akan kirimkan pemeliharaan. Yoel 2 ayat 25, 29 sampai 29 dan ayat 32. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Jadi apa yang dulunya Tuhan kirim dihabisin, Tuhan akan dipulihin lagi. Apa yang telah diambil, Tuhan kembalikan lagi. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Orang yang memperhatikan pekerjaan-pekerjaan sorga, orang itu akan diberkati. Kalian lihat gereja-gereja yang melayani misi. Dana yang Tuhan berikan kepada gereja itu luar biasa. Dan tahun ini ya, kita menjawab panggilan kita sebagai gereja misi. Ya, dan saya juga percaya ya, Tuhan akan mempersiapkan gereja kita untuk pergi penginjilan. Jemaat-jemaat yang mengambil bagian juga akan diberkati. Ketika kita bicara tentang mengumpulkan harta di surga, Tuhan akan bertanya satu saat nanti, apa yang kamu lakukan dengan talenta yang telah kuberikan padamu? Talenta itu bisa kemampuan kita, waktu kita, harta benda kita. Apa yang kamu lakukan? Wah Tuhan, kebanyakan saya habisin buat beli barang-barang yang menyenangkan hati saya. Ada orang yang kesenangannya beli barang-barang branded. Saya salah satunya dulu. Ada orang yang kesenangannya makan makanan enak. Ya, pokoknya kalau makanan gak enak gak boleh nempel di mulut saya. Ya, dan makanan enak kebanyakan mahal. Ya. Ada orang yang menghabiskan uangnya pergi ke sana, pergi ke sini, foto-foto di tempat eksotik, pajang di PP, Facebook, Instagram. Ya, kalau nggak di like sama orang lain sedih rasanya. Orang-orang yang seperti ini yang mempergunakan harta yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk kepentingan diri sendiri. Satu saat nanti Tuhan akan mempertanyakan. Juga tentang perbendaharaan yang tidak jujur.
bendahara yang tidak jujur, tahu ya. Tuannya bilang, kamu kayaknya nih korupsi nih, ya. Coba mana kasih laporan. Wah, bendaharanya takut. Ya. Itu sama seperti kita. Satu saat nanti Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang kamu lakukan? Wah, mati lu. Ya, itu kata-kata keluar terus ya. Lalu yang dilakukan bendahara itu apa? Wah, dia panggil semua orang-orang yang berhutang sama tuannya. Ya, kamu utang berapa? 100, nah ini 50. Ya, kamu utang berapa? 50, ini 25. Dia menggunakan otoritasnya untuk melakukan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan buat dia satu saat nanti. Bukan berarti ayat itu mengencourage kita untuk berbuat curang ya. Tetapi ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memuji bendahara yang cerdik ini. Sama dengan kita. Ketika kita akan mempertanggungjawabkan satu saat nanti di hadapan Tuhan apa yang kita miliki. Sekarang waktunya kita memperbaiki. Tuhan, mulai sekarang ajar saya, tolong saya memikirkan pekerjaan-pekerjaan di atas, bukan pekerjaan-pekerjaan di bumi. Ya. Nah, sebagai penutup ya, saya mau menjelaskan beberapa sikap yang benar ketika kita melakukan ini. Ya, ingat, prinsipnya sama seperti kalau kita melakukan dosa, kita minta ampun, kita minta Tuhan belas kasihan kepada kita, dan kita minta Tuhan berkati kita. Bukan berarti gini, kalau ada satu orang melakukan perbuatan misalnya berzina, lalu dia bertobat, lalu dia nego sama Tuhan, Tuhan saya gak berzina lagi, ya berkatin saya dong. Kalau engkau gak berkatin saya, nanti saya jinah lagi loh. Itu namanya dia mengancam Tuhan. Dan orang yang demikian layak mendapat hukuman. Sama. Ketika kita berhenti melakukan dosa dalam yang mendatangkan kutuk dalam keuangan, kita bertobat, Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Saya tidak tahu. Saya tidak belajar. Saya tidak menggali firman Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan itu ternyata mendatangkan kutuk kepada saya. Ampuni saya. Setelah itu berbalik, ya dong. Yang Tuhan mau adalah sikap bersyukur dari kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Contohnya, bulan ini Tuhan berikan 15 juta. Sudah diberikan? Sudah. Nah, apa yang kita perbuat dengan berkat yang sudah kita terima 15 juta ini? Dari sana. Kita nggak akan berpikir lagi dong, Tuhan, saya baru dapat dari kamu nih 15 juta. Tapi kalau saya kasih, kamu berkatin saya lagi ya. Bukan seperti itu. Sikap hati bersyukur dari apa yang telah Tuhan lakukan. Perpuluhan itu seperti itu. Memuliakan Tuhan dengan harta Tuhan seperti itu. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau telah memberkati saya. Dengan ini. Ada yang bilang kurang. Oh, cukupkan. Dalam kekuranganmu tetap bersyukur. Meskipun kenyataannya kurang. Tuhan, saya tetap bersyukur dengan apa yang Kau berikan. Dalam bentuk apa? Perpuluhan. Membantu orang-orang yang kekurangan. Terus, jangan malas. Setelah itu terus menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan apa? Karena Dia berjanji. Ya. Ketika ada Yesus menjelaskan soal tentang perumpamaan khawatir ya. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Kamu akan pakai. Kamu akan minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Tetapi kamu, Bapakmu di sorga tahu kamu membutuhkan itu semua. Akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang kamu pikir butuh itu semuanya yang Allah Bapa sudah tahu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Dan kita pegang, Tuhan saya bersyukur. Bulan berikutnya, Tuhan saya menantikan pemeliharaanmu. Bukan nego-nego, kan saya sudah. Mana? Beda ya. Sikap hatinya adalah Tuhan saya bersyukur. Dan ini adalah bukti rasa syukur saya. Bulan depannya kita menantikan lagi pemeliharaan Tuhan. Dipelihara lagi, kita bersyukur lagi. Bulan depan kita menantikan lagi. Kita dipelihara lagi, kita bersyukur lagi. Nah seperti ini sikap yang benar dalam memberi. Sangat beda dengan teori yang dipakai dalam prosperity gospel gitu ya.
kasih, maka kamu akan diberkati. Tanpa sadar, pengajarannya itu merusak sikap hati manusia karena manusia jahat, rakus, tamak. Jadi hitungan dagang sama Tuhan. Jadi ketika kita memuliakan nama Tuhan, yang kita punyai sikap hati adalah saya sudah diberkati. Maka saya memuliakan Tuhan dengan apa yang telah saya terima. Sama seperti kita pergi menginjili. Karena saya telah diampuni, karena saya dikasihi, maka saya pergi menginjili. Maka saya pergi membawa berita baik. Sama ketika soal pengampunan, karena saya sudah diampuni, maka saya memberikan pengampunan. Sama sikap hatinya. Yang terakhir adalah tentang iman. Ketika kita mau memuliakan Allah dengan hati kita, ya dengan harta kita, dengan pelayanan kita, dengan tujuan menyenangkan Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya ya, it is impossible to please God without faith. Mustahil menyenangkan hati Allah tanpa iman. Jadi ketika kita melakukan hal-hal tadi, kita lakukan dengan iman. Saya percaya apa yang saya terima adalah berkat dari Tuhan. Dan saya percaya berdasarkan firman Tuhan, yang saya lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berlakulah firman Tuhan tadi. Tuhan akan memulihkan hasil-hasil kita yang telah dilahap oleh belalang-belalang pelahap. Langit tidak lagi menjadi tembaga, bumi tidak lagi menjadi besi. Tuhan akan mencurahkan kebaikannya. Tuhan akan mencurahkan kebaikannya. Di Yakobus diperingatkan terkait orang-orang kaya yang menimbun harta. Emas-emas, baju-baju mewah ditimbun. Sudah banyak timbun lagi. Dan itu adalah kutukan terhadap orang kaya yang menimbun. Tuhan memberikan kita kelimpahan bukan untuk ditimbun, tetapi untuk disalurkan buat kerajaan Allah. Berbagian dalam kerajaan Allah. Ya. Dan sekali lagi, berikan dengan kerelaan. Bukan mengharapkan lagi. Saya berikan waktu untuk merenung. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau datang. Bukakan pengertian dalam hati kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengerjakan dalam setiap hati orang-orang yang mendengar. Bukakan pengertian kami semua, Allah Roh Kudus. Ketahuilah bahwa hidup kita singkat di dunia ini. Dan satu saat nanti Tuhan akan menghakimi kita. Dan akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap segala sesuatu yang telah Dia berikan kepada kita. Apa jawab kita? Ya mohon ampun, minta ampun sama Tuhan jika kita sudah melakukan dosa-dosa tadi. Termasuk kita memboroskan uang, ya, foya-foya untuk kepentingan diri sendiri. Dan tidak pernah sekalipun memikirkan perkara-perkara di surga. Yang kita lakukan selama ini hanya mengumpulkan harta di bumi. Memikirkan diri kita sendiri. Bahkan tidak pernah mau memikirkan siapa yang Tuhan mau kita bantu. Tidak pernah. Dalam hal memberi, ya, tanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus, siapa yang Kau mau hamba-Mu bantu? Berapa yang Kau mau hamba-Mu bantu? Jangan dengan emosi, ya, tapi minta Roh Kudus pimpin. Karena Tuhan tidak pernah tidak menggenapi firman-Nya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Semua kutuk akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita bertobat, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, semua berkat Tuhan juga akan datang kepada kita. Pemeliharaannya, damai sejahteranya, sukacitanya akan turun kepada kita semua.
Di tengah masa yang resesi ekonomi sudah dimulai, mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala saya tidak akan kekurangan. Demikian Mazmur 23 menulis. Tunjukkan kepada saya dosa-dosa saya yang tersembunyi, dan berikan saya hati yang bertobat, supaya saya ketika diberitahukan dosa-dosa saya bisa seperti Daud, menyesali dosa-dosa saya, berbalik dari dosa-dosa saya, sehingga Engkau memulihkan keadaan saya. Lepaskan semua belenggu-belenggu, nafsu dunia, nafsu duniawi yang membelenggu setiap hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepas semua belenggu-belenggu. Lepas semua cengkraman iblis dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Allah Roh Kudus turun. Kemurahan Allah Roh Kudus turun. Tuhan, Engkau yang mendengar doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menilik kedalaman hati setiap kami. Sesuai dengan firman-Mu, jika ada yang bertobat, sungguh-sungguh berbalik dari kejahatannya, Engkau akan sendiri yang memulihkan mereka. Jika ada yang masih belum sadar, Kau terus ganggu. Kau terus bawa dia, supaya Engkau bisa memberkati dia lebih lagi Tuhan. Hidup kami singkat di dunia ini. Jangan biarkan kami melewatinya dengan sia-sia. Kalau kami kuat, umur kami 70-80 tahun Tuhan. Biarkan kami Kau pakai untuk mendatangkan kerajaan-Mu di tempat ini. Di tempat di mana Kau tempatkan kami. Dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, di lingkungan di mana Kau tempatkan kami. Manifestasikan kerajaan-Mu. Biarlah orang-orang yang tertawan dilepas. Hancurkan kubu-kubu kesombongan. Kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh kebodohan dan kesombongan manusia. Hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kemurahan Allah Roh Kudus. Turun kemurahan Allah Roh Kudus. Karena Engkau sendiri Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati. Kita nyanyikan ref yang terakhir lagu ya, Ku buka hati untuk Tuhan. Dengan sikap berdoa. Hati kita jahat. Ketika kita bertobat, daging kita masih gak mau bertobat. Mari kita membuka hati kita. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, tanpa kuasa-Mu Allah Roh Kudus, kami tidak mungkin bisa lepas dari dosa-dosa kami. Siang hari ini kami membuka hati kami. Jamah hati kami Allah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Rubah hati kami, lembutkan hati kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Semua bangkit dengan sikap berdoa. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa segala Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan otoritas yang diberikan kepada kami sebagai mempelai Kristus, di mana kami telah mati dan dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu dalam kitab Roma. Dan kami telah dibangkitkan juga dan hidup kami sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus karena Kristuslah kepala kami dan kami sebagai gereja adalah tubuhnya. Dan bersama-sama dalam kesatuan ini Allah Bapa telah mengangkat Tuhan Yesus Kristus dengan kami adalah tubuhnya ke tempat yang maha tinggi dan mendudukan Tuhan Yesus di sebelah kanannya bersama-sama dengan tubuhnya. Segala otoritas, segala pemerintah, segala penguasa, segala kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut, iblis, Lucifer dan semua malaikat-malaikat kerajaan mautnya telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan kami sebagai tubuh Kristus juga memiliki otoritas yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas itu, dari tempat yang maha tinggi itu, kami memerintahkan semua roh-roh jahat, semua kutuk-kutuk kemiskinan, lepas dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebebalan hati, ketidakpercayaan, hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu-belenggu dosa, hawa nafsu, roh pesta pora, roh pemborosan, di dalam nama Tuhan Yesus, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakui dosa-dosa kami dan kami bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kami. Oh Allah Roh Kudus, Kau tolong kami. Kau tahu kelemahan-kelemahan kami, Kau tahu kejahatan hati kami. Rubah hati kami, berikan kami hati yang rela untuk memuliakan Engkau dengan harta kami. Karena apa yang telah kami miliki semuanya berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, langit tidak lagi menjadi tembaga, bumi tidak lagi menjadi besi. Kemurahan turun, kemurahan Allah turun atas kami. Kami dipulihkan oleh kuasa Allah Roh Kudus. Karena Engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang, tidak dibalaskan kepada kami setimpal dengan kejahatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat diturunkan. Berkat-berkat diturunkan, kemurahan Allah menaungi kita semua. Diberikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini hati yang rela, hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Diberikan hati yang mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk.